Lara menyesap teh kamomilnya, aroma menenangkan dari bunga kering itu seakan berbisik. Semuanya akan baik-baik saja. Dari balik jendela apartemennya di lantai 20, pemandangan kota Jakarta yang gemerlap malam itu tampak seperti lautan bintang-bintang kecil yang tersebar di bawah kaki langit. Suasana di dalam apartemen terasa hangat dan nyaman. Lampu-lampu kuning temaram memantulkan cahaya lembut pada sofa kulit berwarna krem, dan alunan musik jazz yang mengalun pelan menambah kesan damai. Malam itu seharusnya menjadi malam yang sempurna bagi Lara dan Arga. Lara, 28 tahun, adalah seorang wanita karir yang cemerlang. Posisi kepala departemen marketing di salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia telah ia raih dengan kerja keras dan dedikasi. Hidupnya terasa sempurna. Ia memiliki pekerjaan yang ia cintai, karir yang stabil, dan yang terpenting, seorang suami yang selalu ia anggap sebagai pendukung terbesarnya. Arga, 30 tahun, pemilik butik kecil yang sedang berkembang, selalu memuji pencapaian Lara. Ia sering mengatakan bahwa Lara adalah wanita terhebat yang pernah ia kenal. Arga selalu merasa bangga dengan istrinya, dan ia seringkali bercanda bahwa ia adalah suami dari wanita super. Kerja kerasmu akhirnya membuahkan hasil. Sayang, kata Arga, melingkarkan lengannya di bahu Lara. Kita akan membeli rumah impian kita sebentar lagi. Lara tersenyum, menyandarkan kepalanya di dada Arga. Ya, sayang. Sebentar lagi. Aku sudah mengumpulkan cukup banyak uang untuk uang muka. Uang itu adalah hasil kerja keras Lara selama bertahun-tahun. Tabungan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit, dan ia rencanakan untuk masa depan mereka. Uang yang ia sebut sebagai dana darurat, jika suatu saat butik Arga tidak berjalan lancar. Ia bahkan tidak pernah menyentuh Rp1 pun dari tabungan itu, meskipun Arga terkadang membutuhkan uang untuk membeli stok baru. Aku sudah tidak sabar. Arga membalas. Aku ingin kita punya taman yang luas, di mana kita bisa menanam bunga-bunga kesukaanmu. Percakapan mereka adalah janji masa depan yang cerah, penuh harapan. Namun, malam itu, janji-janji itu mulai terasa rapuh. Ponsel Lara yang berdering di meja kopi memecah keheningan. Lara mengambilnya, melihat nama manajernya, Pak Haryanto, di layar. Hati Lara terasa aneh. Ini sudah di luar jam kerja, dan Pak Haryanto tidak pernah meneleponnya selarut ini. Maaf, Pak, ada apa? Tanya Lara, sambil menempelkan ponsel ke telinganya. Arga melihat Lara dengan tatapan bertanya. Lara hanya menggelengkan kepala, memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja. Lara, saya minta maaf harus mengabarkan ini selarut ini, tapi ini adalah keputusan manajemen. Suara Pak Haryanto terdengar kaku, seolah ia sedang membaca naskah. Perusahaan kita sedang mengalami restrukturisasi besar-besaran. Ada pengurangan karyawan untuk beberapa divisi, termasuk divisi marketing. Darah Lara seakan berhenti mengalir. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu apa artinya itu. Ia tahu kata apa yang akan keluar selanjutnya. Dengan berat hati, kami harus memberhentikan Anda. Mulai besok, Anda sudah tidak perlu masuk kantor. Ponsel Lara jatuh ke lantai, suaranya yang pecah menembus kesunyian. Ia menatap Arga dengan mata kosong. Air matanya mulai menggenang. Ada apa, sayang? Tanya Arga, nada suaranya berubah panik. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Aku di PHK, bisik Lara, suaranya gemetar. Aku tidak punya pekerjaan lagi. Arga terdiam. Ia memungut ponsel Lara yang pecah dan menaruhnya kembali di atas meja. Lalu ia kembali duduk di sofa, tetapi kali ini ia menjaga jarak dari Lara. Hati Lara menciut. Ia tahu Arga tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Bagaimana bisa? Tanya Arga, suaranya berubah dingin. Kau bilang kau adalah karyawan terbaik di sana. Kau bilang kariermu stabil. Apa yang terjadi dengan semua itu? Lara tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menangis. Kata-kata Arga terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Lalu, bagaimana dengan butikku? Arga melanjutkan, siapa yang akan membiayai pengeluaran butik?
Siapa yang akan membayarkan uang sewa apartemen ini? Apa kau pikir aku bisa menghidupi kita berdua? Lara tidak mengenal pria di depannya. Pria yang selama ini ia cintai, pria yang selalu memujinya, kini menuntutnya seolah ia adalah beban. Aku punya tabungan, Arga, kata Lara, berusaha meyakinkan Arga. Tabungan? Berapa? 30 juta? 100 juta? Itu tidak akan cukup untuk butikku. Lara, kau selalu mengeluh butikku tidak menghasilkan uang, tapi sekarang siapa yang akan menopang hidupku? Lara merasa mual. Ia tidak pernah mengeluh, ia hanya mencoba membuat Arga lebih mandiri. Ia menanggung semua biaya hidup mereka, dan Arga hanya perlu fokus pada butiknya. Dengar, Arga, aku punya tabungan yang lumayan, kata Lara, suaranya melemah. Ia hampir saja mengatakan yang sebenarnya, tetapi ia ragu-ragu. Aku punya tabungan yang cukup untuk kita hidup selama setahun. 1 tahun. Arga tertawa, tawa yang terdengar sangat kejam. 1 tahun tidak cukup, Lara. Kau tidak tahu betapa beratnya hidup ini tanpa pekerjaan tetap. Butikku sedang merugi, kau tahu itu. Dan sekarang kau di PHK? Kau membebani aku. Lara merasa hancur. Ia tidak pernah menyangka Arga akan bersikap seperti ini. Arga selalu mengatakan bahwa ia mencintai Lara apa adanya, tetapi sekarang, saat Lara tidak lagi memiliki pekerjaan, ia memperlakukan Lara seperti sampah. Kau tidak pernah mencintaiku, Arga, bisik Lara, air mata mengalir deras di pipinya. Kau hanya mencintai uangku. Kau hanya mencintai stabilitas yang kuberikan. Lalu kenapa kau tidak memberiku uang saat aku butuh? Hah? Arga membalas, matanya penuh amarah. Kau selalu menyembunyikan uangmu. Kau menyimpan uangmu sendiri. Kau tidak pernah benar-benar percaya padaku. Kalau begitu, untuk apa kita bersama? Aku hanya ingin ada pegangan untuk kita berdua, kata Lara, berusaha membela diri. Aku hanya ingin memastikan kita akan baik-baik saja. Kita tidak akan baik-baik saja, kata Arga, suaranya berubah datar dan tajam. Aku tidak bisa hidup dengan wanita yang tidak punya pekerjaan. Aku tidak bisa hidup dengan wanita yang tidak mau berbagi denganku. Aku butuh seseorang yang bisa membantuku. Seseorang yang bisa menjadi pasanganku. Kau bukan pasanganku, Lara. Kau beban bagiku. Aku ingin kita cerai. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk jantung Lara. Ia tidak bisa bernapas. Ia tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya membeku. Arga meminta cerai. Setelah semua yang telah ia berikan, setelah semua yang telah ia korbankan, Arga meminta cerai karena ia di PHK. Lara menyentuh dompetnya, di mana kartu kreditnya berada. Di balik dompet itu, ada sebuah kartu bank. Di dalam kartu itu ada 5 miliar rupiah. Uang itu adalah hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Uang itu adalah tabungan rahasianya, yang ia sembunyikan dari Arga. Ia tidak ingin Arga melihatnya sebagai ATM berjalan. Dan ia tidak ingin Arga memanfaatkan uang itu untuk hal-hal yang tidak penting. Sekarang, ia menyesal tidak mengatakan yang sebenarnya. Ia menyesal tidak pernah memberitahu Arga betapa besarnya uang yang ia miliki. Tetapi di sisi lain, ia juga bersyukur. Setidaknya ia tahu siapa Arga sebenarnya. Setidaknya ia tahu bahwa Arga tidak mencintainya, ia hanya mencintai uangnya. Lara tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia berdiri, mengambil tasnya, dan berjalan keluar dari apartemen. Ia tidak peduli apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia hanya ingin pergi dari Arga. Ia ingin pergi dari kehidupan yang penuh kebohongan ini. Malam itu, Lara tidur di sebuah hotel kecil. Ia tidak bisa tidur. Ia hanya bisa memikirkan kata-kata Arga. Aku ingin kita cerai. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Lara menangis sampai ia tidak bisa lagi merasakan apa-apa. Keesokan harinya, Lara bangun. Ia melihat bayangannya di cermin. Matanya bengkak, dan wajahnya pucat. Ia tersenyum. Senyuman yang penuh dengan kepahitan. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur.
Ia akan bangkit. Ia akan menunjukkan pada Arga bahwa ia tidak membutuhkan Arga. Ia akan membuat Arga menyesal. Kau akan sujud di depanku, Arga, bisik Lara. Kau akan sujud di depanku, dan aku akan tertawa. Lara tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang jauh lebih baik. Ia tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya bergantung pada siapapun. Ia akan menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan sukses. Ia akan menunjukkan pada Arga bahwa ia adalah wanita super, bahkan tanpa gelar dan pekerjaan. Ia akan memulai hidup barunya, dengan tabungan rahasianya, 5 miliar rupiah. Lara tidak kembali ke apartemen malam itu. Ia menghabiskan malam yang panjang di sebuah hotel kecil, membiarkan air mata mengering di pipinya. Malam itu, ia tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi juga keyakinannya pada cinta. Pria yang ia kira mencintainya tanpa syarat, ternyata hanya mencintai status dan kekayaannya. Keesokan paginya, setelah mandi dan merapikan diri, ia kembali ke apartemennya untuk mengambil barang-barang. Dengan tatapan kosong, ia masuk ke dalam apartemen. Arga sedang duduk di sofa, dengan wajah dingin dan mata yang penuh amarah. Aku pikir kau tidak akan kembali, kata Arga, tanpa melihat ke arahnya. Lara tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke kamar tidur, membuka lemari, dan mulai memasukkan beberapa pakaian ke dalam tasnya. Pakaian yang ia pilih adalah pakaian yang ia beli di masa lalu, pakaian yang tidak terlalu mahal. Ia tidak ingin Arga curiga bahwa ia masih memiliki uang. Mau kemana kau? Tanya Arga, mengikuti Lara ke kamar tidur. Apa kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Lara menatap Arga. Kau yang meminta aku pergi, bisik Lara, suaranya parau. Aku tidak mengatakan kau harus pergi dari hidupku, bentak Arga. Aku hanya mengatakan bahwa kita harus cerai. Kau harus menemukan pekerjaan, dan kita harus menyelesaikan semua ini. Aku tidak bisa hidup dengan wanita yang tidak punya pekerjaan. Lara merasa mual. Arga tidak lagi peduli dengan perasaannya, ia hanya peduli dengan uang. Aku sudah memutuskan, kata Lara, suaranya tegas. Aku tidak akan kembali padamu. Aku akan pergi. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Tanya Arga, suaranya mengejek. Kau tidak punya pekerjaan. Kau tidak punya uang. Kau akan hidup di mana? Di pinggir jalan. Lara hanya tersenyum. Senyuman itu bukan senyuman yang penuh kebahagiaan, tetapi senyuman yang penuh kepahitan. Arga tidak tahu apa-apa. Ia tidak tahu bahwa Lara masih memiliki tabungan sebesar 5 miliar rupiah. Ia tidak tahu bahwa Lara sudah merencanakan semuanya. Aku akan hidup, kata Lara, aku akan hidup, dan aku akan lebih baik tanpamu. Arga tertawa, tawa yang penuh dengan penghinaan. Kau pikir kau bisa hidup tanpaku? Kau pikir kau bisa hidup tanpa uangku? Kau salah, Lara. Kau sangat salah. Kau akan datang kembali padaku, memohon padaku, dan aku akan menolakmu. Lara tidak menjawab. Ia hanya terus mengemasi barang-barangnya. Ia hanya mengambil beberapa barang, tidak lebih dari satu tas. Arga melihat Lara, dan ia melihat bahwa Lara tidak menunjukkan tanda-tanda memiliki uang. Ia tidak mengambil perhiasannya, ia tidak mengambil tas-tas mahalnya. Ia hanya mengambil beberapa pakaian, beberapa buku, dan beberapa foto. Aku ingin kau segera pergi, kata Arga. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Lara tidak menoleh. Ia hanya berjalan keluar dari apartemen, membawa tasnya. Ia tidak meneteskan air mata. Ia tidak menunjukkan kesedihan. Ia hanya berjalan, melangkah, dan melangkah, seolah ia sedang berjalan di atas air. Lara menyewa sebuah taksi, dan ia pergi ke sebuah hotel yang berbeda. Hotel ini jauh lebih murah daripada hotel yang ia tempati malam sebelumnya. Ia tidak ingin terlihat mencurigakan. Ia memesan sebuah kamar dan memesan makanan. Ia makan dan minum, dan ia merasa seolah ia sudah tidak hidup selama berhari-hari. Ia merasa lelah, dan ia merasa hampa. Arga, kau akan menyesal, bisik Lara.
Kau akan menyesal telah menyia-nyiakan aku. Keesokan harinya, Lara menyewa sebuah rumah kecil yang tenang. Rumah itu terletak di sebuah gang kecil, dan rumah itu tidak terlalu mewah. Ia membayar sewa untuk setahun, dan ia membeli beberapa perabotan. Ia tidak membeli perabotan mahal, ia membeli perabotan yang ia butuhkan. Ia ingin hidup normal, ia ingin hidup seperti wanita biasa, dan ia tidak ingin menarik perhatian. Ia ingin bersembunyi. Ia ingin Arga berpikir bahwa ia tidak punya uang. Ia ingin Arga berpikir bahwa ia hancur. Selama beberapa hari, Lara hanya berada di rumah. Ia tidak melakukan apa-apa. Ia hanya memikirkan semua yang telah terjadi. Ia memikirkan semua yang telah ia korbankan. Ia memikirkan semua yang telah ia berikan. Ia memikirkan semua yang telah ia lakukan untuk Arga. Dan ia menyadari bahwa ia telah membuang waktu. Ia telah membuang hidupnya. Ia telah membuang dirinya sendiri. Lara mulai membaca buku-buku. Ia membaca buku-buku tentang bisnis, tentang keuangan, tentang investasi. Ia mulai menonton video-video tentang bisnis, tentang keuangan, tentang investasi. Ia mulai menghubungi teman-temannya, dan ia mulai bertanya tentang bisnis. Ia mulai belajar. Ia mulai merencanakan. Ia mulai membangun. Lara tahu bahwa ia memiliki uang. Ia memiliki 5 miliar rupiah. Uang itu bukan uang yang sedikit. Uang itu adalah uang yang bisa membuat ia hidup seperti seorang ratu. Tetapi ia tidak ingin menjadi ratu. Ia ingin menjadi ratu yang berkuasa. Ia ingin menjadi ratu yang bisa mengendalikan hidupnya sendiri. Ia mulai membuat sebuah rencana. Rencana untuk membangun sebuah perusahaan konsultan bisnis. Ia akan membangun perusahaan itu dari nol, dengan tangannya sendiri. Ia akan menggunakan pengalamannya di dunia marketing, dan ia akan menggunakan uangnya untuk berinvestasi. Ia akan membuktikan bahwa ia tidak membutuhkan Arga. Ia akan membuktikan bahwa ia bisa hidup tanpanya. Suatu hari, saat ia sedang makan siang di sebuah restoran kecil, ia melihat Arga. Arga sedang makan siang dengan seorang wanita lain. Wanita itu terlihat sangat cantik, dan Arga terlihat sangat bahagia. Lara merasa sakit, tetapi ia tidak menunjukkan perasaannya. Ia hanya terus makan, dan ia terus memperhatikan Arga. Ia melihat bahwa Arga tidak lagi memakai cincin pernikahannya. Hati Lara hancur. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali pada Arga. Ia tidak bisa kembali pada pria yang tidak mencintainya. Ia tidak bisa kembali pada pria yang hanya mencintainya karena uang. Ia harus melupakannya. Ia harus melanjutkan hidupnya. Lara menyelesaikan makannya, dan ia berjalan keluar dari restoran. Ia merasa seolah ia sudah tidak lagi memiliki ikatan dengan Arga. Ia merasa seolah ia sudah bebas. Ia merasa seolah ia sudah siap untuk memulai hidup barunya. Ia berjalan ke bank, dan ia menarik uangnya. Ia tidak menarik semuanya. Ia hanya menarik sebagian kecil dari uangnya. Ia tidak ingin orang lain tahu bahwa ia memiliki uang. Ia hanya ingin menggunakan uang itu untuk membangun perusahaannya. Lara mulai menghubungi teman-temannya. Ia mulai bertanya tentang kantor, tentang karyawan, tentang peralatan. Ia mulai mencari ruko, dan ia mulai mencari karyawan. Ia mulai membangun perusahaannya. Lara tidak pernah mengatakan kepada siapapun bahwa ia di-PHK. Ia tidak pernah mengatakan kepada siapapun bahwa ia diceraikan. Ia hanya mengatakan bahwa ia ingin memulai bisnisnya sendiri. Dan semua orang mempercayainya. Lara merasa puas. Ia merasa puas karena ia bisa bersembunyi. Ia merasa puas karena ia bisa membangun hidupnya sendiri. Ia merasa puas karena ia bisa membuktikan bahwa ia tidak membutuhkan siapapun. Ia akan membuktikan bahwa ia adalah wanita yang kuat. Ia akan menjadi ratu yang berkuasa. Bagaimana menurut Anda? Saya sudah menambahkan detail tentang Lara yang memulai hidup barunya, termasuk keputusannya untuk menyembunyikan kekayaan dan pertemuannya dengan Arga. Beritahu saya jika Anda ingin melanjutkan ke bab berikutnya. Rumah kecil itu adalah pelabuhan Lara. Di sanalah ia mengumpulkan kembali kepingan hatinya yang hancur.
Dinding-dindingnya yang sederhana dan perabotan minimalis terasa seperti kanvas kosong yang siap ia lukis kembali. Tidak ada lagi aroma parfum Arga yang manis atau suara pintu butik yang terbuka dan tertutup. Yang ada hanyalah kesunyian yang menenangkan, memberi ruang bagi pikirannya untuk bernapas dan menyusun rencana. Setiap pagi, Lara bangun dengan perasaan yang berbeda. Jika beberapa hari yang lalu ia merasa hampa, kini ada percikan api di matanya, api ambisi yang menyala terang, membakar habis semua kesedihan. Lara tidak pernah benar-benar percaya pada balas dendam. Tapi kali ini, ia merasa harus. Bukan balas dendam untuk menghancurkan Arga, tetapi balas dendam untuk membuktikan bahwa ia tidak pantas dihancurkan. Ia adalah seorang wanita yang kuat, berharga, dan mampu. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban dari keegoisan Arga. Tabungan 5 miliar rupiah yang selama ini ia sembunyikan kini menjadi modal perang. Ia tahu uang itu adalah kekuatan. Namun, ia tidak akan menggunakannya untuk hidup mewah dan foya-foya. Ia akan menggunakannya untuk membangun sebuah kerajaan. Kerajaan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Rencana Lara sangat matang. Dengan pengalamannya di dunia marketing, ia tahu betul celah-celah di pasar. Ia memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan konsultan bisnis. Nama yang ia pilih adalah Rebound Consult. Nama itu bukan hanya nama bisnis, tetapi juga filosofi hidupnya. Bangkit dari keterpurukan. Agar Arga tidak mencurigai apapun, Lara mengurus semua pendirian perusahaan secara diam-diam. Ia menyewa seorang pengacara dan akuntan profesional untuk membantunya. Alamat perusahaan ia daftarkan di sebuah kantor virtual di kawasan bisnis, sehingga ia tidak perlu khawatir akan ada yang menemukan lokasinya. Semua transaksi bank, ia lakukan melalui rekening bisnis baru yang tidak terhubung dengan nama pribadinya. Ia menggunakan nama samaran sebagai direktur utama perusahaan, hanya untuk formalitas di atas kertas. Langkah pertamanya adalah menyewa sebuah ruko kecil di pinggir kota. Ruko itu tidak mewah, tetapi cukup untuk memulai. Di dalamnya, ia hanya mengisi dengan beberapa meja, kursi, dan laptop bekas yang ia beli dengan harga murah. Ia tidak ingin menarik perhatian, baik dari Arga maupun dari orang-orang yang mengenalnya. Ia ingin memulai dari nol, seolah-olah ia adalah seorang pengusaha pemula yang berjuang dari bawah. Namun, kenyataannya jauh dari itu. Lara punya modal besar, pengalaman luas, dan koneksi yang kuat dari masa lalunya. Diam-diam, ia menghubungi beberapa mantan rekan kerjanya yang juga di PHK. Mereka adalah orang-orang cerdas yang memiliki ide-ide brilian, tetapi tidak memiliki modal untuk memulai bisnis mereka sendiri. Lara mempekerjakan mereka, memberi mereka gaji yang lebih dari cukup, dan menjanjikan saham jika perusahaan mereka sukses. Kerja keras Lara dan timnya membuahkan hasil. Dalam hitungan bulan, Rebound Consult mulai mendapatkan reputasi. Mereka berhasil membantu beberapa perusahaan kecil yang sedang merugi untuk bangkit kembali. Strategi marketing yang mereka terapkan sangat efektif. Dengan cepat, berita tentang Rebound Consult menyebar dari mulut ke mulut. Klien-klien baru mulai berdatangan, termasuk beberapa perusahaan besar yang ingin merevolusi strategi marketing mereka. Lara bekerja dari pagi hingga larut malam. Ia hampir tidak tidur, tetapi ia tidak merasa lelah. Ia merasa hidup. Ia merasa puas. Setiap kali ia melihat laporan keuangan yang menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa, ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Di sisi lain, kehidupan Arga justru sebaliknya. Butik yang dulu menjadi kebanggaannya, kini terpuruk. Arga tidak bisa mengelola bisnisnya dengan baik. Ia terlalu bergantung pada Lara. Ketika Lara tidak lagi membiayai pengeluaran butik, Arga mulai mengalami kerugian. Karyawan-karyawannya mulai mengundurkan diri karena gaji mereka seringkali terlambat. Pemasok-pemasoknya menolak memberikan barang karena Arga tidak membayar tepat waktu. Hutang Arga mulai menumpuk, dan ia tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Ia mencoba menghubungi Lara, tetapi nomor Lara sudah tidak aktif. Ia mencoba mendatangi apartemen mereka, tetapi Lara sudah tidak ada di sana. Arga merasa frustrasi dan putus asa.
Ia menyalahkan Lara atas semua yang terjadi. Ia tidak tahu bahwa Lara, wanita yang ia buang, sekarang adalah seorang pengusaha sukses yang sedang membangun sebuah kerajaan. Suatu sore, Arga duduk di kafe langganannya, merenungi nasibnya. Seorang teman lamanya, yang bekerja di dunia periklanan, datang dan menyapanya. "Hai Arga, bagaimana kabarmu? Lama tidak bertemu." Arga hanya menghela napas. "Tidak terlalu baik. Butikku sedang bangkrut." "Aku turut prihatin," kata temannya. "Tapi, ada kabar baik untukmu. Aku punya kenalan yang bisa membantumu. Mereka adalah perusahaan konsultan marketing yang sedang naik daun. Namanya Rebound Consult. Pemiliknya adalah seorang wanita yang sangat cerdas. Aku yakin ia bisa membantumu." "Aku tidak punya uang," kata Arga, suaranya putus asa. "Kau tidak perlu khawatir," kata temannya. "Mereka punya program khusus untuk pengusaha kecil sepertimu. Kau bisa membayarnya nanti, setelah bisnismu kembali bangkit." Arga merasa ada secercah harapan. Ia mengambil kartu nama, Rebound Consult, yang diberikan oleh temannya. Ia tidak tahu bahwa kartu nama itu adalah jalan menuju kehancurannya. Pada saat yang sama, Lara duduk di kantor barunya yang megah. Ruko kecil di pinggir kota kini telah diganti dengan sebuah kantor yang terletak di sebuah gedung bertingkat. Ruangan kerjanya sangat luas, dengan jendela-jendela besar yang menghadap ke pemandangan kota. Di meja kerjanya, sebuah laptop menyala, menunjukkan laporan keuangan yang menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Lara tersenyum. Senyuman ini berbeda dari senyuman pahit yang ia miliki di bab 2. Ini adalah senyuman kemenangan. Ia melihat foto pernikahannya dengan Arga di ponselnya, lalu menghapusnya. Ia tidak lagi merasakan sakit, hanya rasa lega dan kepuasan. Ia telah berhasil. Ia telah memulai awal yang baru, dan ini adalah awal yang ia ciptakan sendiri. "Saya sudah membuat draft untuk bab 3. Jika Anda sudah siap, beritahu saya jika Anda ingin melanjutkan ke bab berikutnya." Waktu terasa berjalan begitu cepat bagi Lara. Tidak terasa, 6 bulan telah berlalu sejak ia membangun Rebound Consult. Perusahaan yang ia mulai dari ruko sederhana di pinggir kota kini telah pindah ke kantor baru yang jauh lebih besar dan megah. Berlokasi di salah satu menara perkantoran modern, kantor Rebound Consult memiliki pemandangan kota yang menakjubkan. Timnya bertambah menjadi 15 orang, semua adalah mantan rekan kerja yang ia rekrut dari berbagai perusahaan yang mengalami restrukturisasi. Mereka semua adalah individu-individu berbakat yang, seperti dirinya, juga bangkit dari keterpurukan. Kebahagiaan Lara tidak hanya datang dari pertumbuhan perusahaan, tetapi juga dari keberhasilan timnya. Ia melihat senyum di wajah mereka, dan ia tahu bahwa ia telah berhasil menciptakan sesuatu yang lebih dari sekadar bisnis. Ia menciptakan keluarga baru. Bisnis Rebound Consult berkembang pesat. Mereka tidak lagi hanya membantu perusahaan kecil, tetapi juga menjadi konsultan terpercaya bagi beberapa perusahaan raksasa. Strategi marketing yang mereka terapkan sangat efektif, dan laporan keuangan perusahaan terus menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Lara juga mulai berinvestasi di beberapa properti. Dengan modal 5 miliar rupiah yang ia miliki, ia membeli beberapa apartemen di kawasan elit dan sebuah villa di Bali. Ia tidak pernah memberitahu siapapun tentang investasinya. Semua ia lakukan secara diam-diam, seolah-olah ia adalah seorang agen rahasia yang menjalankan misi. Ia suka perasaan itu. Perasaan bahwa ia memiliki kekuatan yang tersembunyi. Suatu sore, setelah mengadakan rapat penting dengan klien, Lara memutuskan untuk bersantai. Ia pergi ke sebuah kafe di pusat perbelanjaan. Kafe itu sangat ramai. Ia memesan kopi favoritnya dan duduk di sebuah kursi di sudut kafe. Ia melihat sekeliling, menikmati suasana kafe yang ramai. Tiba-tiba, matanya menangkap sosok yang tidak asing. Arga. Ia sedang duduk di meja di dekatnya. Wajahnya terlihat kusut, matanya lelah, dan ia tidak lagi memakai pakaian-pakaian mahal yang sering ia kenakan. Butik Arga pasti sedang mengalami kerugian besar. Lara hanya bisa tersenyum. Senyum itu bukan senyuman yang penuh kebahagiaan,
tetapi senyuman yang penuh dengan kepuasan. Ia tidak ingin Arga melihatnya. Ia ingin Arga merasakan apa yang ia rasakan. Ia ingin Arga tahu bahwa ia telah menyia-nyiakan wanita yang mencintainya. Tiba-tiba, Arga melihat Lara. Matanya membelalak. Ia tidak percaya. Ia melihat Lara, wanita yang ia buang. Lara terlihat sangat berbeda. Ia mengenakan pakaian yang sangat elegan dan perhiasan yang sangat mahal. Rambutnya ditata rapi, dan wajahnya terlihat sangat cerah. Ia tidak terlihat seperti wanita yang hancur. Ia terlihat seperti seorang ratu. Lara? Arga memanggil, suaranya parau. Lara hanya tersenyum. Ia tidak menjawab. Ia hanya terus minum kopinya. Arga berjalan ke meja Lara. Kau terlihat baik-baik saja. Aku baik-baik saja, kata Lara, suaranya tenang. Kau? Arga tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap Lara. Ia melihat perubahan yang drastis pada Lara. Ia tidak lagi melihat wanita yang rapuh dan hancur. Ia melihat wanita yang kuat dan mandiri. Aku dengar kau di PHK, kata Arga, nada suaranya penuh dengan nada mengejek. Kau pikir kau bisa hidup tanpaku? Lara hanya tertawa. Tawa yang terdengar sangat kejam. Arga tidak tahu apa-apa. Ia tidak tahu bahwa Lara memiliki tabungan 5 miliar rupiah. Ia tidak tahu bahwa Lara memiliki sebuah perusahaan konsultan bisnis. Ia tidak tahu bahwa Lara telah berhasil. Kau pikir aku butuh kau? Tanya Lara, matanya penuh dengan senyuman. Aku tidak membutuhkan siapapun. Aku bisa hidup tanpamu. Aku bisa hidup tanpamu, dan aku akan lebih baik tanpamu. Arga merasa tertampar. Ia tidak menyangka Lara akan berbicara seperti itu. Ia mengira Lara akan memohon padanya untuk kembali. Ia mengira Lara akan menangis di depannya. Tetapi, Lara hanya tertawa. Tawa yang sangat kejam. Kau tidak akan pernah sukses, kata Arga, suaranya penuh amarah. Kau tidak akan pernah bisa menjadi pengusaha sukses. Kau hanya wanita yang tidak punya pekerjaan. Lalu, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Lara, suaranya tajam. Kau tidak terlihat seperti pengusaha sukses. Butikmu terlihat sedang merugi. Arga terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap Lara. Lara tersenyum, lalu ia mengambil tasnya dan berjalan keluar dari kafe. Arga hanya bisa menatap Lara, dan ia melihat Lara berjalan keluar dari hidupnya. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan yang sangat besar. Ia telah menyia-nyiakan wanita yang mencintainya, dan ia telah kehilangan wanita yang bisa membuatnya sukses. Di dalam taksi, Lara tersenyum. Senyuman ini adalah senyuman kemenangan. Ia merasa puas. Ia tidak perlu mengatakan apa-apa. Ia tidak perlu membuktikan apa-apa. Ia hanya perlu menunjukkan pada Arga bahwa ia telah berhasil. Ia akan menunjukkan pada Arga bahwa ia tidak membutuhkan Arga. Ia akan menunjukkan pada Arga bahwa ia adalah wanita yang kuat, mandiri, dan sukses. Ia akan menunjukkan pada Arga bahwa ia adalah ratu yang berkuasa. Saya sudah menyelesaikan bab 4. Jika Anda siap, saya bisa melanjutkan ke bab berikutnya. Beberapa minggu setelah pertemuan di kafe, Arga merasakan kehancuran yang nyata. Butiknya yang dulu ramai, kini sepi seperti kuburan. Pintu butiknya lebih sering terkunci daripada terbuka. Butik itu, yang dulu menjadi sumber kebanggaannya dan tempat ia menghabiskan sebagian besar waktunya, kini terasa seperti beban berat. Arga mencoba berbagai cara untuk menyelamatkan bisnisnya, tetapi semua usahanya sia-sia. Ia mencoba mencari pinjaman dari bank, tetapi pinjamannya ditolak karena butiknya sudah tidak stabil. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, tetapi mereka semua menolak untuk membantunya. Hutang-hutang Arga mulai menumpuk. Para pemasok menolak memberikan barang, dan para karyawan yang tersisa mengundurkan diri karena gaji mereka seringkali terlambat. Arga duduk di dalam butiknya yang sepi, menatap ruang kosong yang dulu penuh dengan gaun-gaun cantik dan pelanggan-pelanggan yang antusias. Ia merasa putus asa. Ia merasa lelah. Ia tidak tahu apa lagi yang bisa ia lakukan. Kata-kata Lara di kafe, "Kau tidak akan pernah sukses," terus terngiang di telinganya,
menyiksanya setiap malam. Ia tidak pernah menyangka Lara akan menjadi sekuat itu. Ia tidak pernah menyangka Lara akan meninggalkannya begitu saja, tanpa permohonan, tanpa air mata. Suatu sore, Arga bertemu dengan salah satu teman lamanya, Anton, yang juga memiliki bisnis kecil. Arga, sapa Anton, wajahnya terlihat prihatin. Aku mendengar butikmu sedang bermasalah. Aku turut prihatin. Aku sudah mencoba semuanya, Anton, kata Arga, suaranya putus asa. Tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Aku punya satu ide, kata Anton. Aku pernah dibantu oleh sebuah perusahaan konsultan bisnis. Mereka adalah perusahaan yang sedang naik daun. Namanya Rebound Consult. Arga terdiam. Nama itu terdengar familiar, tetapi ia tidak bisa mengingatnya. Mereka sangat cerdas, lanjut Anton. Mereka membantu bisnis kecil seperti kita untuk bangkit dari keterpurukan. Mereka juga memiliki program khusus untuk pengusaha yang tidak memiliki modal. Kau bisa membayarnya nanti, setelah bisnismu kembali stabil. Arga merasa ada secercah harapan. Di mana kantor mereka? Tanya Arga, matanya berbinar. Aku akan mengirimkan alamatnya padamu, kata Anton. Kau harus mencobanya. Mereka benar-benar luar biasa. Arga tidak bisa menunggu. Ia langsung mengambil ponselnya, dan ia melihat alamat yang dikirimkan oleh Anton. Alamat itu berada di pusat kota, di sebuah gedung perkantoran mewah. Arga merasa ragu. Ia tahu bahwa butiknya tidak bisa membayar sewa di gedung semewah itu. Tetapi, ia tidak punya pilihan. Ia harus mencoba. Ia berjalan ke gedung perkantoran itu, dan ia naik ke lantai tempat Rebound Consult berada. Saat pintu lift terbuka, Arga terkejut. Di hadapannya, ada sebuah kantor yang sangat megah. Logo, Rebound Consult, terpampang jelas di dinding kaca. Arga melangkah ke dalam, dan ia disambut oleh seorang resepsionis yang ramah. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya resepsionis. Saya ingin bertemu dengan direktur utama, kata Arga, suaranya parau. Maaf, tetapi direktur kami sedang sibuk, kata resepsionis. Apakah Anda sudah membuat janji? Tidak, kata Arga. Tetapi, saya adalah Arga. Saya adalah pengusaha yang butiknya sedang bangkrut. Saya ingin meminta bantuan. Resepsionis itu tersenyum. Baiklah, Pak. Mohon tunggu sebentar. Saya akan coba sampaikan pesan Anda. Arga duduk di sofa yang mewah, dan ia melihat sekeliling. Kantor itu sangat indah. Ruangan-ruangan kerja yang bersih, dengan jendela-jendela besar yang menghadap ke pemandangan kota. Ia tidak bisa membayangkan butiknya bisa menjadi seperti ini. Tiba-tiba, seorang wanita berjalan keluar dari salah satu ruangan. Rambutnya ditata rapi, dan ia mengenakan setelan bisnis yang sangat elegan. Wajahnya terlihat sangat cerah, dan matanya penuh dengan senyuman. Ia adalah Lara. Arga tidak percaya. Matanya membelalak, dan ia merasa seolah-olah ia sedang bermimpi. Ia melihat Lara, wanita yang ia buang. Lara, yang ia kira hancur, kini adalah direktur utama sebuah perusahaan konsultan yang megah. Lara berjalan ke arahnya, dan ia tersenyum. Arga, katanya, suaranya tenang. Aku tidak menyangka kau akan datang ke sini. Arga tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Lara. Kau terlihat terkejut, kata Lara. Apa kau tidak menyangka aku bisa sukses? Bagaimana kau bisa? Tanya Arga, suaranya bergetar. Lara tersenyum. Kau pikir aku tidak punya apa-apa? Kau pikir aku akan hidup di pinggir jalan? Kau salah, Arga. Aku punya segalanya. Tapi kau di PHK? Kata Arga, bingung. Ya, aku di PHK, kata Lara. Tetapi, aku memiliki tabungan rahasia. Aku memiliki uang 5 miliar rupiah. Uang itu bukan uang yang aku dapatkan dari orang lain. Uang itu adalah uang yang aku hasilkan dari kerja kerasku. Uang itu adalah bukti bahwa aku adalah wanita yang kuat. Arga merasa tertampar. Ia merasa bodoh.
Ia menyadari bahwa ia telah menyia-nyiakan wanita yang mencintainya. Ia menyadari bahwa ia telah menyia-nyiakan wanita yang bisa membuatnya sukses. Ia menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan yang sangat besar. Aku menyesal, kata Arga, matanya berkaca-kaca. Lara tidak menjawab. Ia hanya menatap Arga, dan ia melihat air mata di mata Arga. Ia melihat penyesalan di wajah Arga. Ia melihat kehancuran di hati Arga. Aku akan kembali ke kantor, kata Lara. Aku tidak ingin membuang-buang waktuku denganmu. Lara berjalan kembali ke ruangannya, meninggalkan Arga yang berdiri terpaku. Arga hanya bisa menatap punggung Lara, dan ia melihat Lara berjalan keluar dari hidupnya. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan Lara selamanya. Arga berjalan keluar dari kantor Rebound Consult dengan langkah gontai. Ia tidak bisa mencerna semua yang baru saja terjadi. Lara, wanita yang ia buang karena dianggap tidak berguna, kini adalah seorang direktur utama dari perusahaan konsultan yang sukses. Lara, yang ia kira hancur, ternyata menyimpan rahasia besar, tabungan 5 miliar rupiah yang selama ini ia sembunyikan. Arga merasa bodoh dan hina. Ia telah menyia-nyiakan permata yang sangat berharga. Arga kembali ke butiknya. Di sana, ia duduk di salah satu kursi, menatap ruang kosong dan hampa. Ia menyalakan ponselnya, dan ia melihat foto-foto lama Lara. Foto-foto Lara yang sedang tersenyum, foto-foto Lara yang sedang tertawa, foto-foto Lara yang sedang memeluknya. Ia melihat foto-foto itu, dan ia merasa seolah-olah hatinya teriris. Ia tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis. Ia menangis karena penyesalannya. Ia menangis karena ia telah kehilangan wanita yang mencintainya. Beberapa hari kemudian, Arga pergi ke apartemen lama mereka. Ia berharap Lara ada di sana, tetapi apartemen itu sudah kosong. Ia bertanya kepada satpam, dan satpam itu mengatakan bahwa Lara sudah pindah. Arga merasa putus asa. Ia mencoba mencari Lara dimanapun ia bisa, tetapi ia tidak bisa menemukannya. Ia mencoba menelepon Lara, tetapi nomor Lara sudah tidak aktif. Ia mencoba mengirim pesan kepada Lara, tetapi pesannya tidak pernah terkirim. Arga tidak menyerah. Ia tahu bahwa ia harus meminta maaf kepada Lara. Ia tahu bahwa ia harus memohon kepada Lara. Ia tahu bahwa ia harus melakukan apapun untuk bisa kembali kepada Lara. Ia tidak peduli lagi dengan uang. Ia hanya peduli dengan Lara. Arga kembali ke kantor Rebound Consult. Kali ini, ia tidak mencoba untuk bertemu dengan Lara. Ia hanya menunggu di lobi, menunggu Lara keluar. Ia menunggu selama berjam-jam, tetapi Lara tidak kunjung keluar. Akhirnya, Arga pergi, tetapi ia kembali lagi keesokan harinya. Ia kembali lagi, dan lagi, dan lagi. Ia tidak menyerah. Suatu sore, Arga melihat Lara keluar dari kantor. Lara tidak melihatnya. Arga langsung berlari ke arah Lara. Lara? Panggil Arga. Lara menoleh, dan matanya membelalak. Ia tidak menyangka Arga akan berada di sana. Ia melihat Arga, dan ia melihat bahwa Arga tidak lagi terlihat seperti pria yang angkuh dan sombong. Arga terlihat seperti pria yang hancur. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Lara, suaranya dingin. Aku ingin berbicara denganmu, kata Arga, suaranya parau. Lara hanya menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin berbicara denganmu, Arga. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktuku denganmu. Lara, kumohon. Kata Arga. Aku menyesal. Aku sangat menyesal. Aku salah. Aku sangat salah. Aku telah menyia-nyiakanmu. Aku telah menyia-nyiakan wanita yang paling berharga di hidupku. Aku mohon, maafkan aku. Lara menatap Arga. Ia melihat air mata di mata Arga. Ia melihat penyesalan di wajah Arga. Ia melihat kehancuran di hati Arga. Kau tidak butuh uangku, Lara. Kata Arga, matanya berkaca-kaca. Kau punya segalanya. Kau tidak butuh aku. Tapi, aku butuh kau. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Lara. Lara tidak menjawab. Ia hanya terus menatap Arga.
Aku akan melakukan apapun, kata Arga. Aku akan melakukan apapun untuk menebus kesalahanku. Aku akan mencuci kakimu. Aku akan memelukmu. Aku akan menjadi budakmu. Aku akan melakukan apapun untuk bisa kembali kepadamu. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkanmu kembali. Lara tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis. Ia tidak menyangka Arga akan menjadi seperti ini. Ia tidak menyangka Arga akan memohon padanya. Aku tidak bisa, Arga, kata Lara, suaranya bergetar. Aku tidak bisa kembali kepadamu. Aku tidak bisa kembali kepada pria yang hanya mencintai uangku. Aku tidak bisa kembali kepada pria yang menelantarkanku saat aku jatuh. Tidak, Lara, kata Arga. Aku tidak mencintai uangmu. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu, Lara. Aku mencintaimu. Arga jatuh berlutut, dan ia memohon kepada Lara. Ia memohon agar Lara kembali padanya. Ia memohon agar Lara memaafkannya. Ia memohon agar Lara memberinya kesempatan kedua. Lara hanya menatap Arga, dan ia melihat penyesalan di wajah Arga. Ia melihat kehancuran di hati Arga. Air mata Lara bukanlah air mata kebahagiaan, melainkan air mata kebingungan. Selama berbulan-bulan, ia telah membangun tembok tinggi di sekeliling hatinya. Tembok yang terbuat dari kekecewaan, amarah, dan tekad baja. Tembok itu begitu kokoh, ia yakin tidak ada seorang pun, apalagi Arga, yang bisa meruntuhkannya. Namun, saat ini, melihat Arga berlutut di hadapannya, merendahkan dirinya, dan mengucapkan kata-kata penyesalan yang begitu tulus, ia merasa salah satu batu bata di tembok itu mulai goyah. Pria di hadapannya bukan lagi Arga yang arogan dan kejam. Ini adalah pria yang hancur, sama hancurnya dengan dirinya saat ia di PHK. Lara menunduk, menyeka air matanya dengan punggung tangan. Bangun. Arga? Bisiknya, suaranya parau. Ia tidak bisa melihatnya seperti ini. Pemandangan itu terlalu menyakitkan, mengingatkannya pada betapa bodohnya ia dulu mencintai pria ini. Arga menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan bangun sampai kau memaafkanku. Sampai kau memberiku kesempatan lagi. Peluang. Lara mengulang kata itu dengan nada pahit. Peluang apa, Arga? Kau memberiku kesempatan apa ketika kau mencampakanku? Ketika kau menyalahkanku atas nasib burukku? Ketika kau mengusirku dari rumah yang kubeli? Itu semua karena aku buta, jawab Arga, suaranya pecah. Aku dikuasai amarah dan keegoisan. Aku tidak tahu betapa berharganya kau. Aku bahkan tidak tahu kau punya tabungan itu. Lara menatap Arga, mencoba membaca kejujuran di matanya. Ia melihat air mata yang sungguh-sungguh, bukan air mata kebohongan. Namun, ia tidak bisa membiarkan hatinya lunak begitu saja. Pengkhianatan Arga terlalu dalam. Ia tidak ingin kembali kepada pria yang meninggalkannya saat ia jatuh. Lara, kumohon. Arga memohon lagi, memegangi tangan Lara. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi pria yang pantas untukmu. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Lara. Sebuah ide yang tidak terpikirkan sebelumnya. Ia tidak akan memberinya pengampunan penuh atau kesempatan kedua dalam hubungan mereka, setidaknya tidak sekarang. Sebaliknya, ia akan memberinya sebuah ujian. Ujian yang akan membuktikan apakah penyesalannya tulus atau hanya keputusasaan sesaat. Ia akan membiarkan Arga masuk kembali ke dalam hidupnya, tetapi dengan cara yang berbeda, bukan sebagai suami atau pacar, melainkan sebagai karyawan. Aku tidak bisa kembali padamu, Arga, kata Lara, suaranya kembali dingin. Hati ini tidak bisa sembuh secepat itu. Mendengar kata-kata itu, wajah Arga pias. Ia menjatuhkan tangannya dari tangan Lara. Jadi, tidak ada harapan, bisiknya, matanya yang berkaca-kaca menatap Lara. Ada, jawab Lara, membuat mata Arga kembali berbinar. Tapi tidak seperti yang kau bayangkan. Arga menatap Lara dengan bingung. Maksudmu? Aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu, kata Lara, suaranya tegas.
Kau bilang kau akan melakukan apa saja untukku, kan? Ya, apa saja. Arga mengangguk cepat. Kalau begitu, bekerjalah untukku, kata Lara, menantangnya. Bekerjalah di Rebound Consult. Mendengar kata-kata itu, Arga terdiam. Ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia, seorang pemilik butik, sekarang diminta untuk bekerja untuk wanita yang pernah ia buang. Ia merasakan sedikit rasa malu, tetapi rasa putus asanya lebih besar. Aku tidak tahu apa-apa tentang konsultan bisnis. Arga berkata. Kau tidak perlu tahu, jawab Lara. Kau akan memulai dari bawah. Aku akan mempekerjakanmu sebagai asisten pribadiku. Kau akan mencuci piring, menyapu lantai, membuat kopi, dan melakukan semua pekerjaan yang tidak ingin dilakukan oleh orang lain. Kau harus membuktikan padaku bahwa kau benar-benar menyesal. Kau harus membuktikan bahwa kau bisa menjadi pria yang bertanggung jawab. Wajah Arga berubah pucat. Ia tidak menyangka Lara akan meminta hal seperti itu. Ia, seorang pria yang selalu sombong dan angkuh, sekarang harus melakukan pekerjaan-pekerjaan rendahan di perusahaan mantan istrinya. Ini adalah sebuah penghinaan. Namun, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Ia tidak bisa menyia-nyiakannya. Aku setuju, kata Arga, suaranya parau. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukan apa saja. Lara mengangguk. Jangan anggap ini sebagai kesempatan untuk kembali padaku. Anggap ini sebagai pekerjaan. Tidak lebih. Kita tidak akan berbicara tentang hubungan kita tidak akan berbicara tentang masa lalu, dan kita tidak akan berbicara tentang perasaan kita. Kau hanya asistenku, dan aku hanya bosmu. Arga mengangguk, matanya menatap Lara. Ia tahu bahwa ini adalah ujian. Ujian yang akan menguji kesabarannya, kerendahan hatinya, dan ketulusannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa memenangkan hati Lara hanya dengan kata-kata, ia harus membuktikannya dengan tindakan. Aku akan mengurus semua formalitasnya, kata Lara, suaranya kembali ke mode profesional. Kau akan mulai bekerja minggu depan. Aku akan mengirimkan detailnya melalui email. Lara kemudian berjalan pergi, meninggalkan Arga yang masih berlutut di hadapannya. Arga hanya bisa menatap punggung Lara, dan ia tahu bahwa ini adalah awal dari segalanya. Ini adalah awal dari perjuangannya untuk mendapatkan Lara kembali. Ia berdiri, dan ia merasakan angin malam yang dingin menerpa wajahnya. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan besar, dan ia harus membayar mahal untuk kesalahannya. Ia tahu bahwa ia harus membuktikan kepada Lara bahwa ia adalah pria yang pantas untuknya. Ia akan melakukan apa saja. Ia akan berjuang. Arga pulang ke apartemennya yang kini sepi, butiknya yang sudah bangkrut, dan hidupnya yang hancur. Ia tahu bahwa ia harus memulai dari nol. Ia harus menjual semua barang-barangnya, semua perabotan yang ia miliki, untuk membayar hutang-hutangnya. Ia harus menjual mobil mewahnya dan motornya. Ia harus menjual semuanya. Ia tidak peduli. Ia hanya peduli dengan Lara. Ia hanya peduli dengan kesempatan yang Lara berikan padanya. Ia tahu bahwa kesempatan itu adalah satu-satunya harapan yang ia miliki. Saat Arga membaringkan tubuhnya di tempat tidur, ia teringat pada hari-hari ketika ia dan Lara masih bersama. Mereka adalah pasangan yang sempurna. Mereka saling mencintai, saling mendukung, dan saling menginspirasi. Namun, ia telah merusak semuanya. Ia telah merusak kebahagiaan mereka dengan kesombongan dan keegoisannya. Ia tahu bahwa ia harus membayar mahal untuk kesalahannya. Dan ia akan membayarnya dengan senang hati. Hari pertama Arga di Rebound Consult terasa seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Gedung perkantoran yang megah itu, yang beberapa minggu lalu ia masuki dengan wajah penuh harapan, kini terasa seperti penjara. Ia bukan lagi pemilik butik yang elegan dengan setelan jas mewah. Kini ia adalah seorang asisten yang mengenakan kemeja polos dan celana kain. Sama seperti para staf magang yang berlalu lalang di sekitarnya. Arga tahu, ini adalah harga yang harus ia bayar. Ini adalah ujian yang Lara berikan, dan ia bertekad untuk lulus.
Seorang manajer HRD mengantar Arga ke meja kerjanya yang kecil, terletak di sudut ruangan, jauh dari jendela yang menawarkan pemandangan kota. Meja itu kosong, hanya ada sebuah laptop tua dan tumpukan dokumen. Arga merasa malu. Setiap kali ada karyawan lain yang meliriknya, ia merasa mereka tahu siapa dirinya. Mereka tahu bahwa ia adalah pria yang diusir oleh bos mereka sendiri. Tetapi ia tidak mengeluh. Ia hanya duduk, dan ia menunggu instruksi. Tidak lama kemudian, seorang asisten Lara datang dan menyerahkan daftar pekerjaan padanya. "Ini daftar pekerjaanmu hari ini," kata asisten itu, suaranya terdengar datar. "Tolong selesaikan semua ini sebelum jam pulang." Arga mengambil daftar itu. Ia melihat daftar itu, dan ia terkejut. Daftar itu berisi pekerjaan-pekerjaan yang sangat rendahan. Mulai dari membuat kopi untuk Lara dan para manajer, membersihkan cangkir, menyortir dokumen, hingga memfotokopi ratusan halaman laporan. Ini adalah pekerjaan yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan seumur hidupnya. Tetapi ia tidak mengeluh. Ia hanya mengangguk, dan ia mulai bekerja. Saat ia sedang membuat kopi untuk Lara, tangannya gemetar. Ia takut kopi yang ia buat tidak sesuai dengan selera Lara. Ia takut Lara akan marah. Ia takut Lara akan mengusirnya. Ia menaruh kopi itu di meja Lara, dan ia melihat Lara. Lara hanya menatapnya, matanya kosong. Lara tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya terus bekerja. Arga berjalan kembali ke mejanya, dan ia melanjutkan pekerjaannya. Ia bekerja tanpa henti. Ia tidak beristirahat, ia tidak makan siang. Ia hanya bekerja. Ia ingin membuktikan kepada Lara bahwa ia serius. Ia ingin membuktikan kepada Lara bahwa ia telah berubah. Di sisi lain, Lara memperhatikan Arga. Ia mengamati Arga dari balik pintu ruang kerjanya. Ia melihat Arga yang sedang membersihkan cangkir, Arga yang sedang memfotokopi dokumen, Arga yang sedang menyapu lantai. Ia melihat Arga, dan ia merasa bingung. Pria di hadapannya bukanlah Arga yang ia kenal. Arga yang ia kenal adalah pria yang sombong dan angkuh. Pria ini adalah pria yang rendah hati dan sabar. Lara tidak bisa mempercayai matanya. Suatu sore, saat Lara sedang mencari dokumen penting, ia tidak bisa menemukannya. Ia panik. Dokumen itu sangat penting. Ia mencarinya di mana-mana, tetapi ia tidak bisa menemukannya. Tiba-tiba, Arga datang. "Apa yang Anda cari, Bu?" tanya Arga, suaranya tenang. "Aku mencari dokumen," kata Lara, suaranya parau. "Dokumen laporan keuangan." Arga mengangguk. "Saya sudah menyimpannya," kata Arga. "Saya melihat dokumen itu berserakan, dan saya menyimpannya di tempat yang seharusnya." Lara menatap Arga. Ia tidak percaya. "Di mana?" tanya Lara. "Di sana," kata Arga, menunjuk ke sebuah rak buku. "Saya menyimpannya di sana. Di sebuah folder yang bernama Laporan Keuangan." Lara berjalan ke rak buku itu, dan ia melihat folder yang dimaksudkan oleh Arga. Ia membuka folder itu, dan ia melihat dokumen yang ia cari. Lara merasa lega. Ia menoleh ke arah Arga, dan ia melihat Arga tersenyum. Senyuman yang tulus, senyuman yang penuh dengan kepuasan. "Terima kasih," bisik Lara. "Sama-sama, Bu," kata Arga. Lara kembali ke ruangannya, dan ia duduk di kursinya. Ia memikirkan Arga. Ia memikirkan semua yang telah Arga lakukan untuknya. Ia memikirkan semua yang telah Arga korbankan untuknya. Hatinya mulai goyah. Ia tidak bisa lagi membenci Arga. Ia mulai merasakan kasih sayang dan rasa hormat yang Arga berikan kepadanya. Minggu-minggu berlalu, dan Arga terus bekerja dengan tekun. Ia selalu menjadi yang pertama datang, dan yang terakhir pulang. Ia tidak pernah mengeluh, ia tidak pernah meminta bayaran, ia tidak pernah meminta pujian. Ia hanya bekerja. Ia membuktikan kepada Lara bahwa ia benar-benar menyesal. Suatu malam, Lara pulang ke rumahnya. Ia melihat Arga sedang duduk di sofa. Ia tidak tahu mengapa Arga masih berada di sana. Ia tidak tahu mengapa Arga belum pulang. "Mengapa kau masih di sini?" tanya Lara,
suaranya parau. Aku sedang menunggu Anda, Bu, kata Arga, suaranya tenang. Saya ingin memastikan bahwa Anda pulang dengan selamat. Lara menatap Arga. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Ia hanya bisa menatap Arga, dan ia melihat Arga tersenyum. Senyuman yang tulus, senyuman yang penuh dengan kasih sayang. Aku bisa pulang sendiri, kata Lara. Saya tahu, kata Arga. Tapi, saya ingin memastikan Anda aman. Lara tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis. Ia tidak menyangka Arga akan menjadi seperti ini. Ia tidak menyangka Arga akan peduli padanya. Ia tidak menyangka Arga akan berubah. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan yang sangat besar dengan menyia-nyiakan pria ini. Arga? Bisik Lara. Ya, Bu, kata Arga. Mengapa kau melakukan ini? Tanya Lara. Mengapa kau melakukan semua ini? Karena aku mencintaimu, Lara, kata Arga. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu, Lara. Aku tidak peduli dengan uangmu. Aku hanya peduli denganmu. Aku ingin mendapatkanmu kembali. Aku ingin mendapatkanmu kembali, Lara. Lara tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Arga. Ia melihat Arga, dan ia melihat pria yang tulus. Ia melihat pria yang benar-benar menyesal. Ia melihat pria yang benar-benar mencintainya. Air mata Lara yang mengalir malam itu bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata yang mengikis benteng keras di hatinya. Kata-kata Arga, karena aku mencintaimu, Lara, telah menembus pertahanan yang ia bangun dengan susah payah selama berbulan-bulan. Ia tidak lagi melihat Arga yang angkuh dan sombong di hadapannya. Ia melihat seorang pria yang rapuh, yang telah jatuh dan bangkit kembali dengan ketulusan. Di bawah lampu jalan yang temaram, Arga tampak begitu berbeda. Pria yang dulu sangat arogan dan selalu menuntut, kini berlutut, memohon, dan air matanya mengalir tanpa malu. Pemandangan itu, alih-alih membuatnya merasa menang, justru memicu perasaan yang jauh lebih rumit. Iba, belas kasihan, dan yang paling mengejutkan, sebuah percikan kecil dari cinta lama yang ia kira sudah mati. Lara tidak bisa membiarkan dirinya langsung memaafkan Arga. Ia tidak akan merusak semua kerja kerasnya. Ia tidak akan mengkhianati dirinya sendiri. Ia tahu bahwa pengkhianatan Arga di masa lalu terlalu dalam untuk dilupakan begitu saja. Ada trauma, ada rasa sakit, dan ada keraguan yang tak terucapkan di dalam hatinya. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan perubahan Arga. Selama beberapa minggu terakhir, ia telah mengamati Arga dari jauh, tanpa sepengetahuannya. Ia melihat Arga bekerja keras, Arga yang selalu datang paling pagi dan pulang paling malam. Ia melihat Arga yang melakukan pekerjaan-pekerjaan rendahan dengan sabar, tanpa mengeluh, dan tanpa meminta pujian. Ia melihat Arga yang menjaga dokumennya, Arga yang menunggunya pulang dengan selamat. Arga tidak lagi memikirkan uang. Ia hanya memikirkan Lara. Ia hanya memikirkan kesempatan yang diberikan Lara. Malam itu, setelah ia meminta Arga untuk pulang, Lara tidak bisa tidur. Ia duduk di tempat tidurnya, memikirkan semua yang telah terjadi. Di satu sisi, ia ingin kembali kepada Arga. Ia ingin kembali kepada pria yang ia cintai. Pria yang ia nikahi dan ingin ia habiskan sisa hidupnya. Di sisi lain, ia takut. Ia takut Arga akan kembali menjadi pria yang sama. Ia takut ia akan kembali hancur. Ia takut ia akan kembali kehilangan dirinya sendiri. Hatinya terpecah menjadi dua, dan ia tidak tahu harus memilih yang mana. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke dapur. Ia membuat teh hangat, dan ia duduk di kursi, menatap keluar jendela. Ia melihat lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ia memikirkan Arga, dan ia memikirkan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ia tidak bisa memaafkan Arga begitu saja. Ia tahu bahwa ia harus membuat Arga membayar untuk kesalahannya. Tetapi, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa hidup tanpanya. Ia merindukan Arga. Ia merindukan pelukan Arga. Ia merindukan senyuman Arga. Ia merindukan pria yang ia cintai. Lara menyadari bahwa ia tidak ingin kehilangan Arga.
Ia tidak ingin kehilangan pria yang telah berubah. Ia tidak ingin kehilangan pria yang telah belajar dari kesalahannya. Ia tahu bahwa ia harus memberinya kesempatan kedua. Namun, ia akan memberikan kesempatan itu dengan syarat. Syarat yang akan melindungi dirinya sendiri. Syarat yang akan membuktikan bahwa Arga benar-benar menyesal. Keesokan harinya, Lara datang ke kantor lebih awal. Ia berjalan ke meja Arga, dan ia melihat Arga sedang bekerja. Arga terlihat sangat bersemangat. Ia tidak tahu bahwa Lara sedang menunggunya. "Arga," panggil Lara, suaranya tenang. Arga mendongak, dan ia terkejut melihat Lara. "Bu Lara?" tanyanya, suaranya parau. "Ikut aku," kata Lara. Arga mengikuti Lara ke ruang kerjanya. Ruangan itu sangat luas. Arga duduk di sebuah kursi di hadapan Lara. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya. Ini adalah saat di mana ia akan mendapatkan jawaban dari Lara. "Aku sudah memikirkannya," kata Lara, suaranya tenang. "Aku sudah memikirkan semua yang kau lakukan. Aku sudah memikirkan semua yang kau katakan. Dan aku akan memberimu kesempatan kedua." Mendengar kata-kata itu, mata Arga membelalak. Ia tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Ia merasa seolah-olah ia sedang bermimpi. "Benarkah, Lara?" tanyanya, suaranya bergetar. Lara mengangguk. "Ya, Arga. Tapi, dengan syarat." Arga mengangguk. "Apapun. Aku akan melakukan apapun." "Aku tidak akan menikah lagi denganmu," kata Lara. "Setidaknya tidak sekarang. Aku tidak bisa kembali kepada wanita yang telah menjadi istrimu. Aku tidak bisa kembali kepada pria yang menelantarkanku. Aku tidak bisa kembali kepada pria yang hanya mencintai uangku. Kita akan menjadi pasangan, tidak lebih. Kita akan menjadi pasangan yang saling mendukung. Kita akan menjadi pasangan yang saling mencintai. Tetapi, kita tidak akan menikah lagi. Setidaknya tidak sekarang. Kita akan melihat bagaimana semuanya berjalan. Jika, dan hanya jika, aku bisa mempercayaimu lagi, maka kita bisa membicarakan pernikahan." Arga merasa sedikit kecewa, tetapi ia mengerti. Ia tidak bisa meminta lebih. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan yang sangat besar, dan ia harus membayar mahal untuk kesalahannya. Ia tahu bahwa ia tidak pantas mendapatkan Lara, tetapi ia akan melakukan apapun untuk membuatnya bahagia. Ia akan melakukan apapun untuk mendapatkan kepercayaannya kembali. "Aku setuju," kata Arga, suaranya parau. "Aku akan melakukannya. Aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali. Aku akan melakukan apa saja untuk membuatmu bahagia. Aku tidak peduli dengan pernikahan. Aku hanya peduli denganmu. Aku hanya peduli dengan cinta kita." Lara tersenyum. Senyuman ini adalah senyuman yang tulus. Senyuman yang penuh dengan kebahagiaan. "Kalau begitu, pulanglah ke rumah," kata Lara. "Aku tidak ingin kau berada di sini sebagai asistenku lagi. Aku ingin kau kembali ke rumah kita." Arga tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis. Ia tidak menyangka Lara akan memaafkannya. Ia tidak menyangka Lara akan memberinya kesempatan kedua. Ia tidak menyangka Lara akan memintanya kembali. Ia merasa sangat bersyukur. Ia merasa sangat bahagia. "Aku akan memberimu kunci," kata Lara. "Kau bisa datang kapan saja. Kau bisa membawa barang-barangmu. Rumah itu adalah rumah kita." Arga mengangguk. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Lara, dan ia melihat cinta di mata Lara. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan yang sangat besar, dan ia akan melakukan apapun untuk memperbaikinya. Ia akan melakukan apapun untuk mendapatkan Lara kembali. Arga kembali ke rumahnya yang sepi, dan ia mulai mengemasi barang-barangnya. Ia tidak membawa banyak barang. Ia hanya membawa beberapa pakaian, beberapa buku, dan beberapa foto-foto lama Lara. Ia meninggalkan semua perabotan mewah yang ia miliki, dan ia meninggalkan semua barang-barang mahal yang ia miliki. Ia tidak peduli lagi dengan barang-barang mewah. Ia hanya peduli dengan Lara. Malam itu,
Arga kembali ke apartemen mereka. Ia membuka pintu, dan ia melihat Lara sedang duduk di sofa, menunggunya. Arga menaruh tasnya di lantai, dan ia berjalan ke arah Lara. Ia memeluk Lara, dan ia tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis di bahu Lara. Ia menangis karena penyesalannya. Ia menangis karena kebahagiaannya. Ia menangis karena ia telah mendapatkan Lara kembali. Lara membalas pelukannya. Ia tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis di bahu Arga. Ia menangis karena ia telah memaafkan pria yang ia cintai. Ia menangis karena ia telah mendapatkan cinta sejatinya kembali. Ia tahu bahwa ini adalah awal yang baru. Ini adalah awal dari kisah cinta mereka yang kedua. Pagi hari di apartemen yang kini kembali menjadi rumah mereka terasa berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang menyesakkan dada atau keheningan yang penuh amarah. Sebaliknya, udara dipenuhi dengan aroma kopi yang baru diseduh dan percakapan ringan yang penuh tawa. Arga, yang dulu menganggap pekerjaan rumah tangga sebagai sesuatu yang remeh, kini bangga menyajikan secangkir kopi hangat untuk Lara di meja kerjanya setiap pagi. Ia tidak lagi mengejar status atau kekayaan material yang palsu. Kebahagiaannya, kini ia sadari, terletak pada hal-hal sederhana. Senyum Lara yang tulus saat melihatnya, pelukan hangat yang mereka bagikan sebelum Lara berangkat ke kantor, dan bisikan, "Aku mencintaimu," yang ia ucapkan setiap malam. Lara, di sisi lain, menemukan keseimbangan yang sempurna dalam hidupnya. Ia tidak harus memilih antara karir dan cinta. Dengan Arga di sisinya, ia bisa memiliki keduanya. Rebound Konsul terus tumbuh pesat. Karyawan-karyawannya, yang kini tahu Arga adalah mantan suami bos mereka, sangat kagum melihat perubahan dalam diri Arga. Arga tidak pernah lagi menampilkan kesombongan lamanya. Sebaliknya, ia sering mampir ke kantor untuk membawakan makan siang untuk Lara dan timnya, mendengarkan mereka dengan sabar, dan memberikan dukungan moral. Hubungan mereka, yang dulu dibangun di atas uang, kini dibangun di atas rasa hormat, pengertian, dan cinta yang tulus. Suatu sore, saat Lara dan Arga sedang duduk di balkon apartemen mereka, menikmati pemandangan kota, Arga mengambil tangan Lara dan menciumnya dengan lembut. "Aku tidak bisa berhenti memikirkan betapa bodohnya aku dulu," bisik Arga, suaranya dipenuhi penyesalan. "Aku hampir kehilanganmu. Aku hampir kehilangan semua ini." Lara tersenyum dan menyandarkan kepalanya di bahu Arga. "Kau tidak kehilanganku, Arga. Kau justru menemukan dirimu sendiri. Dan aku menemukan cinta sejatiku." Arga membalas senyuman Lara. "Kau tahu, Lara, aku tidak peduli dengan uang 5 miliar rupiahmu. Aku tidak peduli dengan butik yang bangkrut. Aku hanya peduli padamu. Aku hanya peduli dengan kebahagiaanmu." "Aku tahu, Arga," jawab Lara, matanya berkaca-kaca. "Dan itu adalah hal yang paling berharga bagiku." Kehidupan mereka berlanjut, dan cinta mereka semakin dalam. Arga membuktikan bahwa ia adalah pasangan yang berdedikasi, tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan. Ia membantu Lara mengatur jadwalnya, menemani Lara dalam perjalanan bisnis, dan menjadi pendengar setia saat Lara menghadapi masalah di kantor. Mereka saling melengkapi, saling mendukung, dan saling menginspirasi. Lara tidak lagi merasa sendiri, dan Arga tidak lagi merasa hampa. Beberapa tahun kemudian, kebahagiaan mereka semakin lengkap. Mereka memiliki seorang putri kecil yang cantik, yang mereka beri nama Aulia. Aulia adalah buah cinta mereka, bukti dari perjuangan dan pengorbanan mereka. Arga menjadi ayah yang sangat menyayangi. Ia menghabiskan banyak waktu dengan putrinya, bermain dengannya, membaca buku untuknya, dan mengajarinya hal-hal baru. Lara sangat senang melihat Arga menjadi ayah yang hebat. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar dengan memberikan Arga kesempatan kedua. Suatu malam, saat Aulia sudah tidur, Arga dan Lara duduk di sofa, saling berpelukan. Arga menatap Lara, dan ia melihat kebahagiaan di mata Lara. Ia melihat senyuman yang tulus di wajah Lara. Ia melihat wanita yang ia cintai. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalasmu," bisik Arga.
Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas semua yang telah kau lakukan untukku. Kau sudah membalasnya, Arga? Kata Lara, suaranya tenang. Kau sudah membalasnya dengan mencintaiku. Kau sudah membalasnya dengan menjadi dirimu yang sekarang. Arga memeluk Lara dengan erat, seolah ia takut kehilangannya. Ia tahu bahwa ia telah mendapatkan kembali cinta sejatinya, dan ia akan menjaganya dengan segenap hatinya. Ia tahu bahwa ia adalah pria yang paling beruntung di dunia. Ia telah jatuh, dan ia telah bangkit. Ia telah hancur, dan ia telah kembali utuh. Ia telah kehilangan segalanya, dan ia telah mendapatkan segalanya. Ia telah dibuang, dan ia telah ditemukan. Dan ia tahu, kebahagiaan sejati bukanlah tentang uang atau status. Kebahagiaan sejati adalah tentang cinta, tentang keluarga, tentang pengampunan, dan tentang kesempatan kedua. Arga telah menemukan kebahagiaan sejati. Ia telah menemukan Lara, dan ia tidak akan pernah menyia-nyiakannya lagi.